Materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada hari ini ialah mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang meliputi ancaman di bidang sosial dan budaya, ancaman di bidang politik dan keamanan, serta strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ancaman di bidang sosial dan budaya yaitu ancaman non-militer, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa di bidang sosial dan budaya pada negara kita. Macam-macam ancaman ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ancaman dari dalam, di mana terdapat berbagai isu seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Jika isu ini terus dibiarkan, maka akan menjadi titik pangkal dari timbulnya permasalahan seperti separatisme atau gerakan memisahkan diri. Lalu adanya terorisme kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Yang kedua yaitu ancaman dari luar. Ancaman dari luar muncul akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Contohnya yaitu foya-foya. Nah, bisa kalian lihat pada animasi ini, yaitu adanya seseorang yang sedang berbelanja di mall. Yang kedua yaitu munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi itu dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Maka kesalahan yang sering terjadi yaitu manusia sering memaksakan diri untuk mencapai kenikmatan dan kepuasan meskipun melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya adalah minum minuman keras serta pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Misalnya, menghardik pengemis, pengamen, dan lain-lain. Yang keempat yaitu munculnya gejala westernisasi atau gaya hidup barat-baratan. Contohnya, perempuan memakai rok mini dan laki-laki menggunakan anting. Lalu yang terakhir, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berbentuk ancaman militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, yang memiliki kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Berikut merupakan beberapa bentuk ancaman militer. Yang pertama yaitu agresi. Agresi adalah suatu penyerangan dari satu negara terhadap negara lain yang dapat merusak serta membahayakan suatu objek. Yang kedua yaitu invasi. Itu bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Indonesia sendiri pernah mengalami pahitnya invasi, yaitu pada saat Belanda menyerang Indonesia karena memiliki keinginan untuk menjajah Indonesia kembali sebanyak 2 kali. Yaitu pada tanggal 21 Juli 1947 dan pada tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga yaitu tindakan pelanggaran wilayah laut, ruang udara, dan daratan negara Indonesia oleh negara lain. Contoh dari pelanggaran wilayah yaitu penangkapan ikan di negara lain, memindahkan tapal batas negara lain, serta melewati batas negara atau wilayah yang ilegal tanpa izin dari negara tersebut.
Yang keempat yaitu pemberontakan bersenjata. Bangsa Indonesia sendiri pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata, yaitu pada Permesta, pemberontakan PKI Madiun, dan G30 SPKI. Yang kelima yaitu sabotase, yang diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Contohnya yaitu merusak infrastruktur jalan atau fasilitas umum. Pada gambar di bawah ini merupakan pembakaran halte Transjakarta pada tahun 2020. Yang keenam yaitu kegiatan spionase, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh agen-agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan dari negara lain. Dilakukan secara tertutup menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mudah terdeteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan dimanfaatkan oleh pihak lawan. Contoh kegiatan spionase yaitu spionase M16 di Iran, spionase CIA di Indonesia, dan spionase ISIS di Indonesia. Yang ketujuh yaitu aksi teror bersenjata, merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Contohnya yaitu aksi teror di Gereja Katedral Makassar. Yang kedelapan yaitu gangguan keamanan di laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut dan udara mendapat prioritas perhatian dalam penyelenggaraan pertahanan negara, meliputi pembajakan atau perampokan, penyelundupan senjata, dan amunisi serta bahan peledak yang dapat membahayakan bangsa. Penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kekayaan laut, serta mencemari lingkungan merupakan gangguan keamanan di laut. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi dalam bidang ideologi dan politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Keempat hal tersebut bagi negara adidaya seperti Amerika Serikat dan sekutunya dijadikan sebagai standar atau acuan bagi negara-negara lainnya yang tergolong sebagai negara-negara berkembang. Negara yang tidak mengedepankan 4 hal tersebut dianggap sebagai musuh bersama atau teroris dunia. Lalu akan diberikan sanksi yang dapat mengakibatkan kesengsaraan seperti kelaparan, adanya konflik, dan pertikaian antar negara. Negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila, di mana harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan. Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. Dan F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional.